Gentlemen, welcome back to this channel. Usia 20 tahunan itu menurut saya adalah usia-usia yang penting. Kenapa? Karena di usia 20 tahunan itu cukup banyak life event yang bakal terjadi di kehidupan kamu. Seperti misalnya kamu pertama kali bekerja, menikah, atau bahkan mungkin punya anak and start a family. Jadi ya menurut saya sangat penting di usia 20 tahunan itu kita kembangin beberapa habit, attitude, maupun value-value yang baik untuk pengembangan diri kita. Karena itu gentlemen, di dalam video kali ini saya pengen share nih 5 hal yang harus kita hindari ketika kita itu usia 20 tahunan. Oke gentlemen, kita nggak berlama-lama lagi, let's start. Oke gentlemen, hal pertama yang harus kita hindari ketika kita usia 20 tahunan adalah kebiasaan menunda. Salah satu kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak muda, termasuk saya dulu, adalah merasa kita ini punya waktu. Jadi ya kita itu dengan mudah menunda hal-hal penting yang harusnya kita lakukan. Dan ini kalau jadi habit bahaya banget gentlemen, karena ini akan menghambat progres kita. Misalnya aja nih, kita udah punya rencana untuk rajin nge-gym, tapi karena kita itu suka menunda, akhirnya rencana ini ketunda 3 bulan. Bayangin gentlemen, kalau aja kita nggak menunda, kita itu udah punya result nge-gym selama 3 bulan. Yang pastinya lumayan banget untuk kesehatan kamu dan bentuk badan kamu. Tentu aja ini juga berlaku untuk hal-hal yang lain ya gentlemen. Jadi ya mumpung kalau kamu masih usia 20 tahunan, jangan menunda-nunda hal yang penting kamu lakukan. Kalau bisa digas hari ini, gas! Oke gentlemen, kita lanjut ke hal yang kedua yang perlu kita hindarin kalau kita itu usia 20 tahunan adalah party yang berlebihan. Kalau menurut saya sih party atau minum to some level itu ada positifnya. Kalau misalnya kita pakai untuk networking atau kenalan dengan orang-orang baru yang mungkin lebih sukses dari kita, ataupun untuk ngimbangin social life kita, saya rasa masih oke. Tapi yang harus kita hindari adalah kalau udah berlebihan. Berlebihan ini misalnya kamu party tiap hari sampai pagi, terus besoknya bangun siang, belum lagi hangover, dan akhirnya di hari itu kamu nggak produktif sama sekali. Saya sih yakin hanya dengan ngurangin party yang berlebihan ini aja, produktivitas dan progres kamu katakanlah 2 bulan ini aja pasti akan naik secara signifikan. So ya sewajarnya aja dan fokus pada pengembangan diri kamu. Oke gentlemen, lanjut ke hal yang ketiga yang perlu kita hindarin di usia 20 tahunan adalah tidak punya kebiasaan olahraga yang rutin. Usia 20 tahunan ini bisa dibilang adalah peak performance dari tubuh kita. Fleksibilitas kita masih bagus, recovery kita juga masih bagus, stamina kita juga masih oke. Jadi ya sayang banget gentlemen kalau kamu usia 20 tahunan dan nggak punya kebiasaan rutin olahraga. Saya rasa kita semua tahu ya, olahraga itu bukan hanya berbicara tentang tubuh kita yang jadi sehat, tapi mental kita itu juga bisa lebih fresh dengan berolahraga. Saya rasa olahraga yang rutin itu nggak perlu yang heboh-heboh, yang penting itu komitmen dan rutin aja. Kamu bisa jogging, nge-gym, sepedaan, atau bahkan hanya jalan cepat aja. Apapun itu, yang penting rutin dan komitmen. Oke gentlemen, kita lanjut ke hal yang keempat yang perlu kita hindari kalau kita itu usia 20 tahunan adalah tidak merencanakan keuangan dengan baik. Ini nih gentlemen, banyak banget saya lihat permasalahan anak muda terutama di usia 20 tahunan itu adalah masalah keuangan. Dan lebih sedihnya lagi, anak-anak muda ini merasa inti persoalannya adalah pendapatan atau income mereka yang kecil. Pengetahuan tentang perencanaan keuangan ini mungkin nggak menarik bagi anak-anak muda, tapi ini sangat-sangat penting. Menurut saya ya, 50% permasalahan hidup kamu itu udah kelar, udah selesai kalau kamu bisa memanage keuangan dengan baik. Dan sekali lagi, masalahnya itu bukan pendapatan atau income yang kecil, tapi bagaimana kita mengelolanya. Banyak banget sumber-sumber yang kamu bisa pelajari tentang perencanaan keuangan yang basic-basic aja dulu, nggak perlu yang terlalu ribet. Kayak misalnya mulai dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran kamu, lakukan budgeting, dan tentu aja tahan diri kamu dari segala cicilan dan keinginan mata akan hal-hal yang nggak perlu kamu beli. Oke gentlemen, kita lanjut ke hal yang terakhir atau hal yang kelima yang perlu kita hindari kalau kita ini usia 20 tahunan adalah merasa tahu semuanya. Ini juga rasanya cukup sering saya temuin ya, apalagi di anak-anak muda yang baru lulus kuliah nih. Kebanyakan sih kalau saya lihat karena mereka ini udah merasa lulus dari satu fase kehidupan yang dianggap susah, lalu merasa bahwa sudah memahami fase-fase hidup berikutnya. Hal ini bahaya gentlemen, karena akhirnya ini membuat kita itu nggak terbuka dengan ilmu, pengetahuan, ataupun pengalaman yang baru. Dan akhirnya keinginan kita untuk belajar dan mengupgrade diri ini jadi rendah.
Terus apa dong yang terjadi kalau kita itu males belajar lagi? Ya, kita akan easily kalah sama orang yang suka belajar dan terbuka pada pengetahuan dan pengalaman yang baru. So ya gentlemen, sebagai anak muda kita itu harus terbuka dan jangan sampai kita itu menutup diri karena merasa udah tahu semuanya. Oke gentlemen, itu tadi kita udah bahas 5 hal yang perlu kita hindari kalau kita itu usia 20 tahunan. Tentu aja kalau misalnya kamu punya masukan atau pendapat atau pengen tema-tema apa nih yang kamu pengen saya bahas di dalam channel ini, share aja di komen. Terus support channel ini gentlemen dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. See you gentlemen on the next videos.